Kita masih di surat Yunus. Kita sudah sampai kepada firman Allah. Surat Yunus ayat ke 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin wa ja'altum minhu haraman wa halalan kul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, orang-orang kafir Quraisy waktu itu, beritahu kepadaku, dari apa yang Allah berikan kepada kalian rizki-rizki, onta, ternak, kurma, segala macam. Faja'altu minhu, kemudian ada sebagian daripada rizki yang itu kau jadikan haraman wa halalan. Kul, katakan wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, beritahu kepada wahai orang Quraisy, kafir Quraisy, apakah Allah mengizinkan kalian untuk membuat seperti itu? Adzan Allahu adzin lakum, apakah Allah mengizinkan? Apakah itu dari Allah? Dari siapa kamu ngarang hukum seperti itu? Am 'alallahi taftarun, atau engkau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ini ceritanya adalah orang-orang kafir Quraisy waktu itu, dan juga didahului oleh orang-orang Yahudi sebelumnya, itu mengharamkan sesuatu tanpa ada petunjuk, tidak ada hujjah, tidak ada, hanya dengan hawa nafsu mereka. Bukan Allah mengharamkan, tapi mereka mengharamkan. Di antaranya ada onta-onta yang dengan ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya yang ada onta yang punya anak keberapa begitu, nanti onta ini tidak boleh dimakan, akan tapi tidak boleh dikonsumsi. Jadi mereka membuat satu aturan-aturan tentang hal-hal yang semula dihalalkan oleh Allah menjadi haram. Yang bisa diambil faedah ini sebelum kita lanjutkan, bahwa tidak diperkenankan siapapun dari kita itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maka mengharamkan yang halal itu tidak lebih rendah, tidak lebih ringan daripada mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal tidak lebih ringan daripada menghalalkan yang haram. Karena sama-sama melanggar Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikatakan oleh Allah halal, jangan dikatakan haram. Air putih halal. Coba kalau ada orang mengatakan air putih haram, ya sama halnya menghalalkan sesuatu yang semula haram. Jadi kalau sudah ada ketentuan dari Allah, ini halal dan itu haram, harus kita patuhi. Nah, kemudian di dalam mengatakan ini halal dan haram, tentu ada aturannya. Di dalam urusan istidlal dalam hal ini, para ulama ahlinya, ahli istinbat, mujtahidin, mereka mengharamkan itu tidak atas dasar hawa nafsu mereka, akan tapi atas dasar hujjah atau dalil yang tampak pada mereka, sehingga mereka berani mengatakan itu haram. Biarpun nanti pada akhirnya ada di antara mereka yang berbeda pendapat tentang mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu. Tapi tidak dengan atas dasar hawa, bukan tidak jelas, mereka atas dasar hujjah. Itu adalah masalah ijtihadiyah. Sehingga sesuatu yang diharamkan ada yang disepakati, yang tidak boleh orang berbeda dalam hal ini. Contohnya babi haram, darah haram, karena disebutkan bangkai haram, disebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada khilaf di dalam hal ini. Onta halal, domba halal,
Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Disebutkan tentang onta di dalam Al-Quran, tentang domba di dalam Al-Quran, dalam hadis banyak. Tidak ada perbedaan. Nanti ada sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas, dan juga tidak disebutkan dalam hadis, atau disebutkan dalam hadis akan tapi hadisnya diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian mengatakan itu sahih, sebagian mengatakan tidak, maka terjadi perbedaan pendapat, nama khilaf. Seperti pemahaman daripada para ulama-ulama hebat-hebat semuanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau beda dengan mazhab Imam Malik yang dalam urusan halal haramnya binatang lebih mudah Imam Malik. Mazhab Syafi'i lebih ketat. Tentunya itu semuanya tidak dengan hawa nafsu, tapi berdasarkan sesampainya ilmu beliau-beliau di dalam berijtihad, maka muncullah hukum semacam itu. Adapun sini yang dicela adalah semaunya sendiri, tidak pakai alasan. Maka di sini termasuk ada kisah orang yang mengharamkan dirinya makan sesuatu, itu tidak diperkenankan kalau sesuatu itu halal. Kalau dia menahan diri untuk satu tujuan kesehatan, boleh, sah-sah saja. Tapi kalau dia mengatakan, atau kesehatan misalnya dia tidak boleh, bahkan menurut medis mungkin haram, Pak, tidak boleh Bapak makan buah ini, sebab kalau makan buah ini penyakitmu semakin parah, harus dituruti, haram kalau dimakan. Semula halal. Tapi menurut ahlinya, seorang dokter mengatakan berbahaya kalau orang yang sakit ini makan buah itu. Jika betul itu kata dokter, misalnya dia darah tinggi dan sebagainya, jangan makan daging kambing misalnya. Ini misalnya. Sebab apakah betul daging kambing darah tinggi atau tidak? Kalau memang pengalamannya semacam itu, apalagi jangan digabung sama ini misalnya, ya harus dituruti dong. Semula itu kan barang halal, cuman karena urusannya dengan orang tersebut menjadi membahayakannya, maka jadi tidak diperkenankan, bahkan bisa jadi haram. Kalau maksakan bisa berbahaya untuk kesehatannya. Nah ini, jadi ada pengharaman tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas, atau tidak disebutkan dalam hadis secara jelas, akan tapi itu hasil istimbat, ijtihadnya para ulama. Ijtihadnya para ulama, maka di situ ada perbedaan. Jangan sampai dikatakan, wah Imam Syafi'i mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Mazhab Malik kan mengatakan binatang-binatang banyak yang halal. Imam Syafi'i mengatakan haram, berarti Imam Syafi'i mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Oh enggak, beda cara pandangnya. Inilah kadang kita prasangka buruk, membaca ayat ini langsung melanglang pikirannya kepada imam-imam. Kenapa Imam Malik mengatakan ini halal? Berarti Imam Malik menghalalkan sesuatu yang haram. Waduh, mencaci ulama semuanya. Sementara dia jadi imam pun enggak, imam sholat pun enggak ada yang mau ngajak dia. Ini adalah kesombongan orang-orang yang kadang-kadang sok langsung balik Quran, hadis Nabi dan sebagainya. Lalu dia tidak pakai ilmu. Ilmu mengatakan halal haram itu ada supaya di dalam dia mengatakan itu halal dan haram tidak masuk wilayah salah seperti yang terjadi pada orang-orang ini yang disebut dalam Al-Quran. Ada sandarannya dalam menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Nah kalau makanya kemudian selanjutnya tidak diperkenankan memberi fatwa halal dan haram biarpun itu atas dasar ijtihad, kecuali mereka adalah ahlinya. Jadi nggak boleh seenaknya orang bukan ahli di dalam urusan syariat tiba-tiba mengatakan halal, haram, halal, haram. Nah, siapa ente ini kan begitu. Seorang yang menekuni dunia syariat pun tidak semuanya. Nah, kalau kita tidak bisa, ya kita ngambil orang yang makom ijtihad. Sehingga kita menukil ijtihad, sehingga apapun, maksudnya di majelis mulia ini di saat ada kalimat halal dan haram, itu adalah kami ambil dari ulama, bukan dari saya. Saya bukan makom ijtihad. Kita menukil dari para ulama bahwasanya itu haram, ini adalah halal dan haram. Nah, dan memang dalam istilah halal haram itu memang ada yang halal haramnya itu adalah dalalahnya, ada apa? Hujjahnya adalah hujjah yang sudah qat'iyud dalalah, qat'iyul wurud, sangat jelas, enggak ada khilaf. Seperti babi, hurimat alaikul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah, sudah jelas, enggak ada khilaf. Al-Qur'an dan kalimatnya jelas, enggak ada khilaf. Nah, dia ada martabat. Biarpun dari Al-Qur'an tapi maknanya makna yang mengandung multi makna. Akhirnya ada yang mengatakan ini artinya artinya mengandung arti ya seperti masalah haid, ada tuhur artinya adalah suci, ada yang mengatakan haid. Maka ini ada perbedaan hukum nanti pada akhirnya. Baik, jadi orang yang ingin berfatwa tidak seenaknya, tidak cukup dia buka-buka internet langsung keluar, kecuali dia babnya nukil dan dia memang ahlinya.
Dia adalah seorang ahli di dalam ilmu agama syariat, belajar fikih sudah lama, biarpun dia tidak sampai derajat nadhar, tidak sampai derajat mujtahid, bahkan mujtahid apapun dengan martabatnya, akan tapi dia adalah orang yang faham, sehingga di saat menukil qaul, menukil pendapatnya ulama, dia faham ngah, bukan pendapat yang itu dibuang, sudah nggak dianggap oleh para ulama, cuman dia bacanya setengah ngantuk, diambil, berkata imam ini, padahal itu imamnya malah membuang perkataan itu. Dan ini ada terjadi orang semacam ini. Maka hati-hati dalam urusan fatwa. Ajrakum alal fatwa ajrakum alal nar. Yang paling berani berfatwa tanpa ada sandarannya adalah berani masuk neraka. Nah, ini yang harus diwaspadai, supaya orang tidak mudah menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu kecuali dengan sandaran ilmu yang jelas. Kemudian jika ada orang tidak mau makan apa sayur dan sebagainya, kalau hanya unsur kesehatan, tujuan untuk kesehatan sah. Tapi kalau mengharamkan dan tidak mau karena nggak jelas, maka itu sama dengan orang yang mengharamkan unta pada zaman Nabi SAW. Ada orang yang nggak mau makan daging, ya pernah dengar? Berapa puluh tahun nggak makan daging. Ya kalau dia tidak mengharamkan, ya nggak mau makan saja untuk sebuah tujuan biar memerangi hawa nafsunya, sah-sah saja. Ada orang nggak mau makan nasi putih misalnya, ya terus ya boleh-boleh saja misalnya dia makan apa yang lainnya, asalkan tidak mengatakan itu sesuatu yang diharamkan. Seperti itu. Baik, jadi ada satu permasalahan di umat ini pada zaman dulu, yaitu mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan itu terjadi adalah di kalangan orang yang tidak mengerti urusan agama. Maka di hari ini, kalau sudah fatwa itu dipegang oleh orang awam asal, tidak mempunyai latar belakang ilmu agama, kemudian dia berfatwa, maka inilah masuk wilayah ini. Semestinya tidak boleh dong berfatwa asal orang tidak pernah punya latar pendidikan. Kalau akademi misalnya, dia bukan lulusan fakultas syariah. Kalau tidak akademi, dia tidak keluar di tangannya seorang syekh. Fakultas syariah pun belum cukup, itu hanya karena akademi pun belum cukup kecuali dia punya talaki dari para masyayikh, bahkan mungkin sudah dijazai untuk berfatwa. Nah, kalau dia seenaknya berfatwa, nggak bisa. Harus orang itu sudah terbukti dia adalah menekuni di bidangnya. Ini peringatan bahwa di dalam urusan syariah itu kok gampang sekali orang berfatwa, dan yang salah lagi yang gampang mendengar. Kalau saya ini misalnya, kami ini membaca buku ilmu kedokteran berlemari-lemari, bukan berarti besok saya boleh pasang plang dokter Yahya di situ, nggak bisa. Urusan kedokteran kenapa kok diperhatikan begitu? Nggak bisa, kalau saya nggak plang ditangkap saya. Pablang langsung, gara-gara saya sudah baca semua buku kedokteran, saya baca semuanya. Resep-resep saya bisa lihat. Balik sekarang ada program di internet gampang. Orang sakit tandanya, cek. Wah, ini langsung keluar resep obat. Misalnya. Nggak bisa saya pasang plang begitu. Tapi kenapa urusan fatwa semuanya? Baca kitab kecil saja langsung baca fatwa, menyalahkan ulama-ulama dan sebagainya. Nah, ini permasalahan. Ada orang bisa menyampaikan kebenaran, mungkin sebagai seorang penceramah, tugasnya berceramah. Kalau dia harus nukil qaul tentang fatwa, harus hati-hati. Tidak seenaknya, sudah ceramah, tugas berceramah. Menyampaikan hadis Nabi, Quran, dan seterusnya selesai. Di saat urusan halal haram, saya akan tanya kepada ahlinya. Dinasibatkan dong, berkata fulan, alim fulan, imam fulan, begitu. Ya, seperti itu. Artinya, atau kalau tidak mengatakan, dia tidak pernah berani mengatakan dari dirinya sendiri. Nah, permasalahan ini adalah, jika orang mengeluarkan fatwa, biarpun ngambil dari orang lain dengan segala keinsafannya, kalau dia tidak pernah belajar ilmu fikih dengan benar, maka dia bisa salah ambil. Salah ambil. Yaitu tadi, semestinya ini qaul yang misalnya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid. Ada pendapat lemah, pendapat kuat. Ternyata karena dia tidak pernah belajar dengan benar, ya asal ambil pendapat, dikeluarkan, merusak umat. Seperti itu. Jadi urusan syariat khususnya, maka kita sebagai orang awam pun kalau mengambil tidak asal, dan kita akan membaca buku kalau sudah jelas bukunya.
Tidak asal buku nyampe kepada kita langsung kita baca, kita pegang. Oh enggak, urusan fikih ada ulama-ulama yang harus kita pegangin dalam fatwa fikihnya. Bukan setiap punya masalah kita buat browsing di internet kemudian keluar fakta. Oh enggak. Kita harus tahu siapa yang berkata. Siapa yang mengumpulkan fatwa ini? Sumbernya dari mana? Kita harus tahu kalau kita ingin mengeluarkan fatwa. Maka majelis tanya jawab sekalipun yang kita hadirkan di majelis kita ini adalah itu tidak ada pendapat kami, ini kami sampaikan, dan itu kami nukil dari para ulama, dari ulama-ulama, karena bukan bagian saya untuk keluar derajat fatwa, tidak, tapi nukil fatwa. Makanya tadi menukil fatwa sendiri pun harus ada, di saat kita belajar pun ada ilmu bagaimana mengambil fatwa. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada ulama, ada pendapat yang nggak boleh diambil dan sebagainya, apalagi di saat kita melangkah kepada mazhab lain misalnya. Jangan sampai di mazhab tersebut sudah tidak dianggap, ternyata kita besarkan untuk kepentingan hawa nafsu kita. Itu juga bermasalah. Baik, kita lanjutkan. Ma dhannul ladzi wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yaumal qiyamati. Apa yang ada di pikiran mereka, dugaan mereka, keyakinan mereka, harapan mereka itu apa nanti di akhirat, di hari kiamat? Mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah itu loh. Yang fatwa asal itu enggak pakai mikir. Hanya karena dia telanjur tenar mungkin, viral sehingga tidak akan ditanya kecuali harus menjawab. Kalau di hari ini, kalau zaman itu adalah mereka orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan ini haram, unta ini haram, unta ini haram, unta ini haram. Apa yang mereka duga yang akan mereka dapat nanti di akhirat dengan dusta-dusta mereka? Mereka mungkin tidak beriman, tapi kita ini kan khitab untuk mereka, untuk pelajaran bagi kita. Jadi jangan sampai kita berani mengeluarkan fatwa kecuali jelas fatwa ini. Kemudian fatwa itu harus ada pertimbangan yang lain. Kemaslahatan umat, kita ada tanggung jawab. Makanya ma dhannul ladzi wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Yang biasa dusta atas nama Allah itu apa kira-kira ada di pikirannya mereka? Di hari kiamat nanti mau jadi apa dia? Apa yang mereka dapatkan? Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi. Allah tuh maha pemurah, pemberi karunia kepada manusia. Allah memberi karunia. Kenapa kok kamu rubah-rubah? Sudah halal kok bilang haram. Karunia itu adalah maknanya luas, hissi wa maknawi, lahir dan batin. Batin misalnya kenapa kok itu dilarang? Sudahlah, selagi Allah mengatakan itu haram, dilarang, jauhi. Kenapa? Itu termasuk karunia Allah, fadl dari Allah. Kenapa? Allah kasih tahu kita kalau itu tidak boleh kita makan. Kenapa? Tentu ada sesuatu yang besar di balik ini. Contohnya Pak, membahayakan. Ada. Jadi jangan sampai kita melanggar. Makanya yang diharamkan oleh Allah itu fadl. Ya sama kalau kita pergi ke sebuah kebun buah, menarik semuanya, itu buah asing semuanya. Cuman katanya orang itu buahnya enak-enak, kebun buah. Cuman gak ada yang ngasih tahu. Karena kita hanya sekedar tertarik warnanya merah random seperti itu, langsung kita makan. Ketemu yang beracun. Kan? Tapi kalau ada orang ngasih tahu, senang kita. Pak, buah yang ini jangan dimakan, memang itu kelihatan menarik. Ini kalau kebanyakan bisa mabuk kamu. Bahkan berbahaya untuk kesehatanmu. Oh ya, yang ini bebas, ini dikasih tahu. Ya senang kita. Artinya apa? Di saat kita diberitahu jangan dimakan ini bahaya. Sama dokter mengatakan, Bu, Pak, jangan makan ini dulu. Nah, ini sebetulnya kan karunia. Kamu darah rendah jangan makan ini, kamu darah tinggi jangan makan ini. Coba, di saat kita urusan dengan dokter begitu mudah kita memahami kalau itu masalah untuk kita. Dokter mengatakan jangan makan ini. Ibu pengen sembuh enggak? Iya, saya pengen sembuh, Dok. Benar. Tapi tolong dalam seminggu ini ibu jangan, atau jangan kesentuh air, jangan ini. Ini kan larangan. Larangan dari seorang dokter saja bisa kita pahami kalau itu adalah sebuah karunia kok. Kenapa? Demi kesehatan kita. Bagaimana dengan larangan dari Allah Jalla Jalaluh yang sangat mengerti tentang keadaan hambanya. Makanya kalau sudah dikatakan haram, tinggalkan. Walakinna aktsaruhum la yashkurun. Cuman banyak orang tidak mensyukuri. Jadi orang bersyukur itu langka kok. Dikatakan wa qalilun min ibadiy asyakuru. Jadi orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah dengan benar ini hanya sedikit. Nikmat ya, bukan mensyukuri dengan sesungguhnya ya, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah. Menyadari bahasanya larangan itu ternyata karunia agung dari Allah. Dikasih rambu-rambu, jangan sana masuk jurang, jangan sini kejeblos, jangan sini kejeblos. Ini kan sebetulnya kan karunia. Kita akan marah kok kalau masuk sebuah tempat tidak pakai rambu-rambu, macet sana, macet sini.
Pernah tidak naik mobil, tak taunya apa, di situ ada hajatan, sampai mobil nggak bisa masuk. Nggak dikasih rambu-rambu, coba kasih tahu biar saya terlanjur masuk. Lah kan, kita perlu rambu-rambu kok. Kalau saya rambu-rambu kan saya tidak masuk. Iya, itu benar pendapatmu. Cuman di saat urusan dengan syariat itu kasih rambu-rambu malah marah katanya. Hatinya keras. Nah ini. Sedikit yang bisa paham. Maka ayo kita menjadi orang yang paham kalau ada larangan dari Allah, tentu ada hikmah di balik itu semua. Kalau ada itu suatu dihalalkan, ya baik, jangan ragu. Enggak perlu kita haramkan lagi. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Wa ma takunu fi sya'nin. Wahai Muhammad, ini Allah yang berfirman, khitabnya adalah kepada baginda Nabi. Tidaklah dalam segala urusanmu, ataupun yang kau baca dari Al-Quran, atau ta'maluna ini dua ini hanya untuk Nabi. Sya'nun urusan Nabi, sya'an. Kemudian baca Nabi yang membacakan wahyu. Kemudian yang mengamalkan apa? Nabi dan juga semua. Makanya yang ketiga adalah ta'maluna. Wa ma takunu anta wahid, Nabi Muhammad. Tatlu anta, satu orang Nabi Muhammad. Setelah itu ta'maluna, umatnya ikut di dalamnya. Jadi urusan Nabi, maksudnya pertama yang harus kita jadikan patokan adalah kita besarkan urusan baginda Nabi. Sehingga ini adalah mencakup urusan hadis dan sebagainya. Sya'an. Setelah itu Al-Quran yang dibaca. Nabi yang dibawa Nabi semua adalah dengan kebenaran. Kemudian dikhusus lagi ada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi adalah kebenaran. Sya'an. Kalau dikatakan sya'an, suatu yang agung. Syariat. Kemudian wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau mengamalkan satu amalan. Ini kita ikut di dalamnya. Nabi ada di dalamnya mengamalkan ilmu, dan umatnya ikut di dalamnya mengamalkan ilmu. Tidaklah kalian semua mengamalkan satu amalan illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami melihatmu. Allah menjadi saksi, Allah yang melihat. Istufiduna fihi, di saat engkau bergegas untuk melakukan kebaikan tersebut. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi, yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Tuhanmu. Wa ma ya'zubu, tidak ada yang luput an rabbika dari pengetahuan Tuhanmu min mithqali dzarratin, sekecil biji dzarrah. Dzarrah itu adalah benda terkecil. Pokoknya terserah, dzarrah itu ada biji semut terkecil. Semut budak, semut lembut, pokoknya barang ini. Kalau ada gajah gede banget, kambing masih gede, ayam gede, cicak gede, nyamuk masih gede, lalat ada kecil, ada barang kecil lagi. Artinya apa? Tidak ada sesuatu sekecil apapun yang ada di bumi dan di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu semuanya, wala asghar min dzalika wala akbar, tidak lebih dari itu illa fi kitabim mubin. Maksudnya apa? Kecuali sudah ada keterangan yang sangat jelas. Kitabim ditulis dengan jelas. Maksudnya apa? Tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang terjadi di semesta ini, di langit dan bumi, sekecil apapun kecuali diketahui oleh Allah. Ini peringatan bagi kita, nggak usah kita bingung tentang langit semesta, enggak, bukan. Artinya ini kan urusannya wala ta'maluna min amalin kan. Jadi apa yang kita lakukan sekecil apapun, kalau itu kebaikan, Allah Maha tahu dan Allah akan memberikan balasan dengan kebaikan. Dan tidak akan Allah zalim kepada hambanya. Begitu juga sebaliknya, jika ada kesalahan sekecil apapun, kalau belum Allah ampuni maka akan jadi seksa. Wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Tidak ada satupun amal yang kita lakukan kecuali Allah menyaksikan. Ini maqam tinggi. Membiasakan diri kita menyadari bahwa amal kita dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Tidak ada yang tidak tahu Allah.
Memang ada kadang pertanyaan yang terlintas bagi para pemula penuntut ilmu. Adanya malaikat raqib dan raqib atid, malaikat yang selalu melazimi kita. Kenapa harus ada itu semuanya? Apakah karena Allah tidak tahu? Oh bukan, bukan Allah tidak tahu, Allah sudah tahu kok. Allah sudah tahu. Dan memang begitulah dalam hidup ini ada. Allah buat semacam itu. Allah bisa memberikan makanan pada kita langsung kok. Beras langsung datang di kamar kita. Tapi kenapa harus cocok tanam dan sebagainya? Itu irama. Jangan ditanya Allah tentang itu. Jadi Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu bantuan malaikat. Tidak. Akan tapi karena Allah ingin menampakkan keagungan dan kekuasaan Allah dengan menciptakan makhluk-makhluk dahsyat. Bukan karena Allah memerlukan mereka. Tidak. Allah tidak perlu kepada malaikat. Malaikat ciptaan Allah kok. Nah, Allah Maha tahu apa yang terjadi pada hambanya. Maka harus kita yakini ini. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Maka ini kalau orang sudah memahami makna ini kemudian dirasakan, maka dia akan naik ke makom namanya makom muraqabah, makom ihsan. Tidak beribadah kecuali dia sadar akan dilihat oleh Allah. Maka susah baginya bermaksiat karena dia merasa dilihat oleh Allah. Makom tinggi. Dialah para kekasih Allah. Kalau sudah seperti itu, dialah kekasih Allah. Menyadari terus dia dilihat oleh Allah, maka tidak akan dia melanggar Allah. Kalaupun dia melanggar, tentu namanya manusia kepleset, tapi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau makomnya dia sudah makom sadar penuh bahwasanya dia selalu dilihat oleh Allah, sehingga baginya susah bermaksiat, mudah melakukan kebaikan, meningkatkan kebaikan, maka sungguh Allah mencintai mereka dan mereka adalah kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau sudah makom itu adalah makom waliullah, para kekasih-kekasih Allah. Kalau kekasih Allah tidak akan merasa takut, tidak akan merasa sedih nanti di akhirat. Hanya waliullah ya tadi itu, yang selalu muraqabah, menyadari bahwasanya dia dilihat oleh Allah. Takut kepada Allah. Ala inna awliya Allahi, para wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah yang sesungguhnya. Kalau masih takut, ya sebenarnya orang mengambil yang haram, bisnis haram itu kan takut melarat. Dia nggak percaya kalau Allah itu maha kuasa memberikan rezeki yang halal, maka dia mengambil yang haram. Bagaimana akan dikatakan imannya kuat kalau orang masih mengambil yang haram? Makanya yang perlu ditanyakan kepada orang yang berbisnis tapi masih menggunakan modal haram. Imanmu di mana? Apakah Allah tidak bisa memberi modal yang halal sampai kita harus mengambil modal yang haram? Secara akal dia akan mengatakan, oh mampu dong Allah. Lalu kenapa ngomong mengambil yang haram? Ya hawa nafsu. Hawa nafsu. Di makom muraqabah itu kendor dia. Di sana ada kok orang kaya raya dengan modal halal, ada kok. Kenapa kita tidak dengan modal yang halal? Jauh dari riba. Nah, ini perlu kita jadi bahan renungan kita ini, supaya mudah untuk hijrah kita. Siapapun yang mendengar suara ini yang pekerjaannya masih haram, Allah melihat kok. Dan Allah maha kuasa loh ya. Aulia Allah, para kekasih Allah ini adalah susah melakukan keharaman. Dan urusan berdagang, berbisnis, selalu menjauhi dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itulah khaufun, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut nanti. Di alam barzah dia dengan kesenangan, di padang mahsyar pun tidak merasa takut. Sembarang siratal mustaqim kayak kilat. Akhirnya di surga Allah wala yahzanun, tidak ada. Khauf dan khuzun ini adalah untuk orang yang tidak beriman. Atau imannya kropos tadi. Khaufnya di padang mahsyar ketakutan, di alam barzah ketakutan. Siratal mustaqim ketakutan hingga kecebur, naudzubillah. Tapi auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu. Tidak pernah takut miskin. Makanya dia tidak akan miskin. Para kekasih Allah tidak akan miskin. Kenapa? Dia tidak pernah takut miskin. Karena tidak dikuasai tamak di dalam hatinya. Bahkan yang paling miskin pun dia tidak merasa miskin. Lihat nasib buruk orang yang sudah kaya raya tapi dikuasai oleh ketamaan, maka biarpun kaya dia seperti miskin. Ada orang yang diberi oleh Allah hati kaya, biarpun dia gak punya apa-apa, tapi dia riang gembira, bisa bercandaria setiap hari. Tidak pernah takut miskin. Tidak pernah takut kehilangan urusan dunia. Ini makom.
Bahkan di saat diuji oleh Allah dengan dunia, dunia pun tidak akan mengganggunya. Karena apa? Dia sudah aman, dia sudah dengan Allah, maka hartanya melimpah. Tidak menjadi sebab dia masuk neraka. Tidak menjadi sebab dia sengsara. Tidak menjadi sebab dia terlena. Dengan kekayaannya justru ia gunakan untuk segala macam kebaikan. Nah, ini orang selamat. Waktu berderma pun tidak takut dia hartanya habis, karena justru yakin bahasanya apa yang aku berikan akan diganti oleh Allah. Maka ada orang kaya yang sambung kepada Allah, maka dia kaya selamat. Orang fakir sambung kepada Allah, maka dia bukan orang kafir. Orang fakir yang dia sambung hatinya dengan Allah, yang sampai mau ke muraqabah, biarpun fakir dia tidak pernah merasakan kefakiran. Begitu sebaliknya, si fakir yang hatinya sudah tidak kenal Allah, maka sudah fakir zahir, batinnya fakir, tersiksa dia. Si kaya pun juga demikian, karena hatinya kosong, tidak kenal Allah, tidak sambung dengan Allah, tidak memahami makna muraqabah, maka biarpun dia kaya raya, maka lihat perilakunya seperti orang fakir, ketakutan terus, ketakutan fakir, ketakutan bangkrut, duitnya kurang sedikit saja sudah bingung, setengah mati, stres, masuk rumah sakit. Allah. Nah, orang-orang seperti itu yang hatinya terus dengan Allah, muraqabah, menyadari kalau Allah melihat apapun yang terjadi pada dirinya, kecil atau gede, maka mereka adalah alladzina amanu, orang beriman dengan benar, wa kanu yattaquna, dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa yang sesungguhnya. Lahumul busyra. Lahumul busyra, bagi mereka lah kabar gembira, surga di akhirat. Busra, kabar gembira fid dunya, di dunia. Lihat, hidupnya di dunia dengan penuh kelapangan. Tidak ada kegelisahan tentang dunia. Gelisahnya mikir akhirat, dia pengen selamat di akhirat. Di dunia enggak pernah gelisah. Fil hayatid dunya adal busyra, fil akhirati ada busyra lagi. Busyra itu kabar gembira, fil akhirati, di akhirat kabar gembira, surga. La tabdila li kalimatillah, sudah enggak ada lagi diganti-ganti. Maksudnya ditentukan seperti itu orang ini. Maksudnya tempatnya surga, sudah aman. Dzalika huwal fawzul azim. Maka itulah keberuntungan yang agung yang sesungguhnya. Kalau sudah mendapat kabar gembira di surga, ya kabar gembira itu ya itu tadi. Tandanya adalah di dunia itu nyaman dia. Para waliullah itu sebelum masuk surga sudah kayak surga. Orang hiruk pikuk mencari dunia, dia tenang, biasa saja. Orang kaya semakin sengsara, ini waliullah kaya, biasa saja, enggak terjadi budaknya dunia. Waliullah fakir, enggak ada orang lain fakir, enggak sholat, enggak ini. Dia fakir, tidak pernah berkurang kebaikannya. Nyaman dia. Senang. Enggak pernah ngiring, lihat tetangganya kaya. Kekasih Allah. Tidak pernah sombong di hatinya, aman. Kan itu nyeksa orang sombong, di saat ada orang lebih tinggi, sakit. Ini. Tapi kalau sudah di akhirat, al-fawzul azim, keberuntungan yang agung. Di dunia kabar gembira, dia nyaman, baik, indah, dengan sesama tidak ada benci, tidak ada dengki. Sehingga ada di antara mereka berkata, kalau seandainya aku di surga nanti mendapatkan seperti yang aku rasa saat di dunia seperti ini, maka sudah sangat cukup. Kayak apa sih nikmatnya hatinya? Kok sampai beliau mengatakan semacam itu? Iya, hatinya nggak ada dendam dengan sesama, nggak ada benci kepada sesama, nggak ada ngiri dengan sesama. Yang ada adalah cinta dan kasih sayang. Tidak ada cinta dunia, maka hilangnya dunia tidak akan menyakitkannya. Tidak datangnya dunia tidak menjadikan dia terpuruk. Dia nyantai saja urusannya dengan akhirat. Maka dia fid dunya busyra, kabar gembira, di dunia hidupnya indah. Kemudian di akhirat nanti dia akan mendapatkan surga. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah sebuah keberuntungan yang sangat agung. Wallahu a'lam bissawab.